Kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus paham dengan yang namanya berbangsa. Apa itu berbangsa? Berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral dan berakhlak mulia. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 pukul 10 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula SMA N1 Rongga Kecamatan Gunung Halu, Serma Asep Gunawan Babinsa Desa Bojong beserta 1 orang anggota Babinsa, melaksanakan kegiatan Bintahwil, pembinaan ketahanan wilayah, memberikan materi bela negara, dan cinta tanah air, kepada siswa-siswi SMA N1 Rongga kelas 10, didampingi oleh guru pembimbing serta panitia MPLS. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya 1. Kepala Sekolah SMA N1 Rongga beserta para guru dan staf. 2. Babinsa Desa Bojong, Serma Asep Gunawan beserta 1 orang anggota Babinsa. 3. Panitia MPLS. 4. Siswa-siswi peserta MPLS kelas 10. Ya kan? Kita coba semangatnya. Selamat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke materi adik-adik semuanya ya. Jadi kami dari Koramil 0903 Gunung Halu dipercaya oleh pihak sekolah yaitu Seman 1 Rongga untuk menyampaikan sedikitnya materi pengetahuan tentang bela negara. Oke, langsung saja saya izin memperkenalkan diri. Ini nama saya ya, Gunawan. Sengaja saya singkat. Kenapa? A-nya ini karena nama pasaran. A-nya ini udah pada tahu. Betul, 100 berarti namanya ini betul. Nama Gunawan adalah Asep Gunawan. Termasuk yang kamera juga ini sama Asep Tajudin. Jadi namanya dua-duanya Asep. Hidup Asep. Kemudian untuk pangkat adik-adik semuanya, untuk pangkat sersan mayor ya, untuk NRP ini registrasi pusat ya. Kemudian jabatan saya kebetulan Babinsa Desa Bojong. Jadi wilayah Bojong pembinanya inilah orangnya gitu ada ya. Kemudian satuan Koramil 0903 Gunung Halu, status saya K3, keluarga anak 3 dari budak sahabat. Kemudian alamat Kabupaten Bandung Barat ataupun Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Kemudian nomor HP saya ini siapa tuh perlu ya. Kemudian emailnya ini karena sekarang gimana lagi kita tidak luput dari teknologi dan lain sebagainya. Jadi Babinsa ge ulah abong kena Babinsa teu boga email acan. Gaya lah boga email Babinsa ge. Kalem. Oke lanjut.
Kemudian pendidikan ini ya. Kemudian pendidikan, pengalaman pendidikan saya ini, saya berasal dari sekolah calon Bintara PK tahun 2004-2005 dulu ya. Kemudian Bintara Infanteri, Satuan Bantuan Tempur dan Satuan Satbangin. Oke ya. Jadi infanteri ini satuan tempur. Kemudian TAR JPS saya tahun 2006. Kemudian Susjur Bintara Pelatih Senjata Bantuan Batalion Infanteri tahun 2010. Kemudian TAR Basa 2015. TAR PBB pernah saya tahun 2016, kemudian yang terakhir 2017. Kemudian pengalaman tugas, saya pernah ditugaskan di Batalion Infanteri 111 Karma Bakti yang sekarang menjadi Batalion 111 Raider Khusus Karma Bakti, yaitu tepatnya di Aceh tahun 2005-2011. Kemudian selanjutnya saya bergeser ke Komando Resor Militer 011 di Lawang Samasi di Aceh, yaitu tahun 2011-2015. Kemudian saya bergeser lagi di Pusat Komando Pengendalian Operasi Kodam 3 Siliwangi, yaitu tahun 2015 sampai 2022. Kemudian saya bergeser pulang kampung, yaitu ke Koramil 0903 Gunung Halu tahun 2022. Jadi saya di sini baru setahun sampai sekarang. Oke, lanjut. Kebetulan rekan saya juga ini sama juga, pernah di Padang dan pernah di Aceh. Nanti mungkin di akhir akan menyampaikan lagi. Oke, kita lanjut rekan adik-adik semuanya ya. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus paham dengan yang namanya berbangsa. Apa itu berbangsa? Berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Nah ini kalau kita misalkan kita kupas tuntas ini sangat panjang sekali. Pasti adik-adik juga dari mulai TK, SD, kemudian SMP ini sudah disampaikan. Oke, lanjut ke bernegara. Bernegara yaitu manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Nusantara Indonesia, dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dari berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah untuk membangun kebersamaan. Ini akan saya kumpas sedikit. Jadi walaupun kita berbeda-beda tempat, dari kampung sini, dari kampung mana, kita tetap jangan membeda-bedakan tempat dan kelahiran. Nah ini perlu dipahami, perlu digarisbawahi ini sampai adik-adik keluar dari SMA ini. Kenapa? Jadi jangan sampai ada yang namanya bully-membuli adik-adik acara budak kata orang cenebra, orang bully herian gitu dan lain sebagainya. Jangan adik-adik ya. Ini tolong dijaga. Jadi saya sebagai pembina Desa Bojong khususnya, saya tidak mau mendengar ada aneh-aneh. Tolonglah. Nah ini ya. Dan jangan pula adik-adik ke orang tuanya menyampaikan saya boleh sekolah di Seban Satu Rongga, tapi tolong belikan motor. Nah ini udah aneh-aneh ini namanya. Jangan seperti itu. Karena kenapa? Kehidupan yang akan sebenarnya adik-adik tempuh adalah nanti setelah keluar dari SMA. Kalau sekarang adik-adik bergaya-gayaan memakai HP bagus, motor bagus, itu hanyalah hartanya orang tua. Karena harta yang sebenarnya akan kita raih adalah nanti setelah kita selesai sekolah SMA. Jadi gak usah minder. Gak punya uang jajan, gak punya motor bagus, mau sekolah narik dari naon jang. Ini contoh hidup masih ada. Saya dari mulai SD sampai lulus SMA tidak tahu yang namanya motor, bahkan menaiki motor saja tidak bisa. Tetapi setelah bekerja alhamdulillah bisa. Nah gitu adik-adik, tolong ini ya dipahami. Jangan ada minder-minderan. Kehidupan yang akan kita hadapi yang sebenarnya nanti setelah sekolah SMA. Mau kemana adik-adik ini? Mau jadi apa? Apakah mau jadi tentara? Apa mau jadi polisi? Apa mau jadi pegawai negeri? Apa mau kuliah? Nanti setelah selesai sekolah SMA. Makanya dari sekarang disiapkan. Harus memiliki cita-cita. Kalau misalkan ingin sekolah di sini. Kalau tidak memiliki cita-cita, dari sekarang silahkan mengundurkan diri keluar dari sekolah SMA ini. Ini paham ya? Oke, jadi harus seperti itu. Harus paham. Jadi sekolah jangan hanya main-main saja. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah ini ya, di Indonesia seperti ini ada ini kita kupas juga ini memang hanya gambar ini.
berpendapat tentang bangsa Indonesia saat ini. Nah ini perlu, yang pertama akan saya bahas mengenai KDRT. Mengenai KDRT. Jadi saking hebatnya wilayah kita sekarang ini, jadi yang namanya KDRT tidak hanya terjadi sama perempuan saja, ternyata perempuan juga sekarang sudah seperti ini. Ini kenapa digambarkan? Ini fakta terjadi. Nah ini, jadi saya tidak mau yang namanya anak didik keluaran Seman Satu Rongga terjadi seperti ini. Yang namanya kiprah perempuan ya perempuan saja. Jadi jangan sampai seperti ini. Apapun permasalahan bisa kita selesaikan. Jangan sampai terjadi seperti yang digambar itu. Oke? Selanjutnya adalah korupsi. Nah ini perlu disampaikan. Bahkan di tiap-tiap tempat ini selalu dibahas yang namanya korupsi ini. Karena kenapa? Karena apabila terjadi terus-menerus seperti ini, korupsi dan lain sebagainya, mau jadi apa Indonesia ini ke depannya? Nah ini tolong, jadi sebagai anak didik, sebagai penerus bangsa nanti ke depannya, kalau misalkan menjadi seorang pemimpin harus amanah. Oke ya. Kemudian keadilan juga kita harus tegakkan. Kemudian yang berikutnya ini mengenai keadilan. Jadi sebagai pelajar, sebagai keluaran SMA nanti dari sini Seman Satu Rongga, kita harus memiliki yang namanya keadilan, mendirikan kebenaran, benar-benar yang namanya keadilan itu ditegakkan. Kemudian yang berikutnya ini tolong adik-adik ya. Jadi jangan sekali-kali adik-adik di sini mentang-mentang sudah SMA ikutlah kelompok ini, kelompok itu, geng motor ini, geng motor itu, rek nanaonan jakat aneh-aneh. Nah ini seperti gambar. Nah gaya gituan aja gak juri kayak gituan deh. Nah oke ya. Jadi tolong harus bermoral. Kemudian yang berikutnya adalah tawuran dan lain sebagainya. Ini gambar-gambar berikutnya. Ini tolong ya. Jadi saya tidak mau dengar Seman Satu Rongga tawuran dengan SMK, dengan SMA Gunung Halu dan lain sebagainya. Ini tolong dijaga etikanya ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk perempuan dan laki-laki juga sama ini. Ini mengenai obat-obatan ini, obat-obatan, asusila dan lain sebagainya. Nah ini seperti ini. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Adik-adik yang perempuan ini, paham nih ya? Kalau kehormatannya sudah tidak ada, kemudian minum-minuman, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya, mau jadi apa? Kira-kira mau jadi apa? Nah ini tolong ya. Jangan kita menikmati kenikmatan sesaat tetapi efeknya sangat panjang. Jadi kenalan dan lain sebagainya sebatas saja. Jadi saya tidak mau SMA ini kayak orang-orang yang sudah di luar sana. Jangan seperti itu. Kenal-kenal saja, memang udah waktunya ataupun memang tempatnya. Yang namanya perempuan beranjak dewasa, laki-laki beranjak dewasa, tentunya akan memiliki pacar dan lain sebagainya. Nah ini gak usah lagi kita ini kan. Ini ya, tetapi sewajarnya saja. Jangan sampai malam full satu malam bermain. Kalau satu malam bermain berarti kalau apalagi yang perempuan suka masuk angin. Kalau sudah masuk angin jadi kumaha. Kalau masuk angin lain, masuk angin bisa dikerok. Nah, kumaha mun gitu udah lihat. Nah, ini tolong. Jadi sebatasnya, sebatas kenal saja. Oke, lanjut. Nah, ini saya bertanya kepada adik-adik semuanya, apakah aku sudah sadar terhadap bangsa Indonesia? Sadar belum? Kenapa belum? Nah ini, jadi perlu diketahui kita harus sadar bahwa kita itu terlahir di Indonesia. Kalau misalkan kita terlahir di Indonesia berarti kemajuan dan lain sebagainya Indonesia ini adalah tanggung jawab kita. Nah ini tolong dipahami ya. Oke lanjut. Nah ini ya, adik-adik semuanya ya, potensi alam dan budaya Indonesia sangat kaya ya, dan luas budaya kita ini. Apabila tidak kita pertahankan, tidak kita lestarikan, mau jadi apa? Ini tolong ya, yang namanya budaya dan lain sebagainya, dari mulai kesenian di kita, khususnya di Kecamatan Rongga, pencak silat, ada calung dan lain sebagainya, itu merupakan seni budaya yang perlu kita kembangkan. Jangan sampai ke Bali-Bali, orang luar negeri berbondong-bondong datang ke Indonesia hanya untuk latihan calung. Nah, hari orang Cineman mau latihan calung, nah kulek gitu. Makan gitu. Jadi harus paham, ada ya. Oke lanjut. Sepintas-sepintas saja ya, karena kita menimbang waktu juga. Kemudian adik-adik harus paham, jadi kita ini sampai sekarang kita merdeka di Indonesia ini sangatlah panjang. Sejarahnya itu sangat panjang, makanya kita harus menjaganya.
melalui perjuangan dan proses panjang berdirinya negara Indonesia ini. Jadi adik-adik harus ngerti dari mana itu, dari mulai proklamasi, yaitu tahun berapa proklamasi? Oke, mantap, masih tahu ya. Dan perang mempertahankan kemerdekaan. Dari situ tidak selesai di situ saja, masuklah ke sekutu dihadapi dengan 8 palagan. Ini tolong diingat-ingat lagi ya mengenai sejarah ini. Kemudian lanjut, belum selesai juga di 8 palagan, kita lanjut ke agresi Belanda 1 dan 2. Barulah kita merdeka dan berdaulat. Nah itu, oke lanjut. Kemerdekaan, nah ini harus paham ada semuanya ya. Yang namanya kemerdekaan itu diperjuangkan demi bangsa yang berdaulat, melepas belenggu penjajahan, hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa dan di dunia internasional. Kemudian yang terakhir mencapai tujuan nasional bangsa. Oke lanjut. Nah ini adik-adik ya, jadi harapan saya adik-adik ini lanjutkanlah perjuangan. Tidak akan selamanya saya berdinas di Desa Bojong, tidak akan selamanya rekan saya juga berdinas, suatu saat kita akan pensiun. Harapan saya adalah adik-adik ini mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dari mulai desa sampai Indonesia bahkan dunia. Ini tolong adik-adik ya, jadi harus memiliki cita-cita ini. Jangan berpikiran can ada orang munyo narik jadi pimpinan kumaha, can ada orang munyo, tidak. Tetapi kalau kita ada niat dan memiliki cita-cita, insya Allah cita-cita itu akan tercapai. Kejarlah cita-cita kita ini setinggi-tingginya. Oke, kita lanjut mengenai Pancasila. Jadi kita ini bangsa Indonesia, kita ini adalah nilai luhur. Nah, historinya itu adalah Pancasila, kemudian memiliki kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian dasarnya itu kita ini adalah yang tadi itu Pancasila dan dasar kemerdekaan. Nilai-nilai juangnya itu yaitu ini nih. Religius, pantang menyerah, rela berkorban, rasa senasib dan setia kawan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, nasionalisme, patriotisme, demokrasi, perdamaian dan percaya diri. Nah itu yang dibahas tadi ya. Kemudian pasal-pasalnya ini nih, kalau misalkan dibahas itu tadi ya, kita menimbang waktu juga. Yang penting adik-adik memahaminya ya, walaupun sepintas karena pelajaran lain masih banyak. Oke, lanjut. Nah ini adik-adik ya, rongrongan dan ancaman terhadap Pancasila. Nah ini sudah aneh-aneh, ini kita harus mempertahankannya. Bukan hanya tentara saja, bukan hanya polisi saja, bukan hanya warga negara saja, termasuk adik-adik juga kita harus paham, mulai paham dengan yang namanya Pancasila. Jangan sekali-kali kita merubah Pancasila menjadi Ekasila lah dan lain sebagainya. Nah itu tetap kita harus mempertahankan yang namanya Pancasila ini. Oke, lanjut. Nah ini adik-adik ya, saking beratnya jangan menganggap remeh kita dengan yang namanya kehidupan. Tidak semua cita-cita diraih dengan gampang kalau kita tidak mempersiapkannya dari sekarang. Makanya yang 3 tahun ini kita sambil belajar, sambil sekolah, dipersiapkan dari sekarang. Mau kemana adik-adik ini setelah sekolah SMA ini? Apakah mau daftar tentara, apakah mau daftar polisi, apakah mau kuliah? Dipersiapkan dari sekarang. Tidak mudah menghadapi masa depan itu. Kalau kita tidak memiliki pekerjaan yang pas, rasakan nanti mau jadi apa. Makanya dari sekarang, makanya jangan dianggap main-main untuk menghadapi kehidupan ini. Nah itu ya. Nah ini saking beratnya kehidupan ini gambaran ya buat kita semuanya. Oke lanjut. Nah ini ya, jadi yang namanya kehidupan itu kita perlu perjuangan, pengorbanan, dan pengorbanan itu kita perlu tenaga, pikiran, waktu, perasaan jiwa, kemudian ikhlas, ibadah. Nah itu. Jadi lebih baik adik-adik, pepatah mengatakannya, jadi lebih baik adik-adik sekarang capek belajar daripada kita nanti capek memikirkan kehidupan kita. Jangan boga itu, jangan biaya ini, biaya itu. Nanti rasakan adik. Ingatlah kata-kata yang disampaikan ini. Ke depan itu mau gimana? Oke adik-adik ya. Jangan sekali-kali, apalagi sebagai pelajar, saya titip ini, jangan sekali-kali mencoba dengan narkoba, minuman keras dan lain sebagainya, asusila dan lain sebagainya. Karena hidup kita itu sangat singkat. Itu gambarannya, saking cepatnya kehidupan kita itu seperti itu. Ujung-ujungnya
Jangan berpikir bahwa kita ini tidak akan mati, suatu saat kita akan mati. Kemudian yang berikutnya saya harapkan ke adik-adik, apabila menemukan tempat penjualan miras dan obat-obatan terlarang, segera laporan. Oke, paham nih ya? Segera laporan. Kita gerebek rame-rame, paham ini ya? Mengenai itu kita bubarkan. Saya tidak mau putra-putri bangsa, khususnya penerus-penerus bangsa, keluaran Seman Satu Rongga terjerat hukum mengenai narkoba, miras, asusila dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Oke ya. Jadi adik-adik ini harus lebih mengerti karena sudah mau mulai beranjak dewasa. Nah gitu. Jadi apa yang dicari di dunia ini? Apakah harta benda, amal soleh? Apa yang kita bawa nanti pada saat kita? Nah itu. Jadi harus paham dengan ini ya, adik-adik ya. Jadi tetap walaupun sekarang sudah sekolah SMA, saya titip kepada adik-adik semua yang namanya ajaran agama tetap kita jaga. Yang namanya mengaji jangan ditinggalkan. Jangan mentang-mentang sudah SMA ngaji oke kesemu. Nah, kulenge gitu ngaji tetap berjalan karena dasarnya manusia di situ. Karena kenapa? Apabila kita ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi seorang pemimpin, apabila kita tidak memiliki dasar agama yang kuat, begitu menjadi seorang pemimpin akan kacau, mau balik kan gitu. Wah ini korupsi mah, nilep duit nukuduna dibikin ke masyarakat 5 juta, ditilep karena kantongna 2 juta, 3 juta, dipakai 2 juta. Makanya kita harus memiliki dasar yang kuat. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah ini ya, kita harus selalu ingat dan memohon ridho Tuhan. Oke, lanjut. Nah ini adik-adik ya, kita tetap, adik-adik harus tetap semangat dalam belajar. Ingat yang tadi disampaikan, dan raihlah cita-cita setinggi-tingginya. Tolong nih ya, jangan sampai sekolah we ulin lah, ditanya jangan yang jadi naon selieur anak kumaha itu. Jadi mulai sekarang saya tidak mau begitu ditanya sama gurunya, ditanya sama siapapun bingung jangan mau jadi apa nanti setelah sekolah SMA. Harus segera dititik dari sekarang ini, harus memiliki cita-cita. Oke, paham ya? Bukan artinya adik-adik harus menjadi tentara semuanya, bukan. Mau jadi apapun silahkan, tetapi memiliki cita-cita. Jangan sampai tidak memiliki cita-cita. Oke, jangan didengarkan apabila ada tetangga dan lain sebagainya mengatakan seperti ini. Karena itulah di Indonesia khususnya Kecamatan Rongga masih banyak yang seperti ini. Seperti apa itu? Jangan yang jadi naon. Insya Allah kenapa abdi mah kayak kapayun mah yang jadi tentara. Cek tetangga tanya nyarios ka ujang. Nah boga duit sabaraha cenah bapak maneh mah kejeng maneh cenah yang asup ke tentara. Tah penyakit di urang. Aya teh nu ngomong teh, arek ka mana jang? Cenah urang rek dilanjutkeun bari pesantren sugana jadi ustad. Narek naon cenah jang jadi ustad geus loba, geus balata. Nah itu orang-orang ortodok. Kalau misalkan ada yang ngomong seperti itu, adik-adik tidak terima, sampaikan ke saya akan datangi ke rumahnya orang seperti itu. Oke ya. Jadi gak usah didengarkan, lanjut saja dengan cita-citanya. Gak usah didengarkan. Mau jadi ustadz dari lain, bahkan cita-cita menjadi seorang ustadz itu adalah cita-cita yang sangat-sangat mulia. Adik-adik ya. Kemudian adik-adik jangan takut, jangan saya cita-cita menjadi seorang ustadz. Tetapi di sisi lain saya mau menjadi seorang tentara. Gampang. Sokwe agama heula aya malu diperkuat. Karena kenapa? Karena di militer khususnya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merekrut putra-putri bangsa yang dari pesantren. Nah ini bayangkan. Nanti di sana, naon cenah gawena lamun urang cenah kaluaran pesantren jadi tentara, pendidikannya sama seperti tentara yang umum, tetapi nanti setelah berdinas, adik-adik akan ditempatkan di pembinaan mental angkatan darat. Kalau misalkan di batalion-batalion, adik-adik akan menguasai atau ditempatkan di masjid-masjid. Gawena teh ngawuruk ke pokona mengenai agama. Gak enak gimana coba pikirkan? Ngeus mah tentara, boga ilmu loba, di batalion kan syukur ngawuruk ngaji, adam dan lain sebagainya. Genah kira-kira gawe gitu. Nah, makanya kejar dari sekarang seperti itu. Oke, paham adik-adik ya? Jangan berpikir cita-cita gitu cenah teu bisa, cenah urang mah resepna cenah kana bangunan. Tenang, di angkatan darat ada yang namanya jenis dan bangunan. Bisa ngaragaji cenah urang mau ukur bisa ngaragaji, bisa ukur tuh kata koma kopal paku cenah di tentara ada yang namanya jenis dan bangunan.
Ya, jadi gak usah takut. Cenah orang mana bisa masak. Tenang. Di angkatan darat ada yang namanya perbekalan dan angkutan. Jadi masak kalem. Cenah orang mah resepna numpak kuda. Gampang hayang numpak kuda apa masukna di kapeleri ataupun detasemen kapeleri kuda. Jadi tentara anu sok naik numpak kana kuda namanya kapeleri. Baretnya baret hitam. Jadi semua apapun pekerjaan di Indonesia ini di angkatan darat ada. Ini bukan promosi ya, biar ngembang. Nah seperti itu. Jadi tentara teh lain ukur keur perang hungkul jangannya. Kemudian cenah kumaha cenah nu tukang moret kumaha eta moret macul cenah naon eta itu maksudnya ke teritorial termasuk babinsa mata tong heran babinsa gawena teh moret macul dan lain sebagainya. Nah itu tetapi bukan istilahnya kami sebagai tentara ya membanggakan diri kami siap bekerja apapun dari mulai macul, moret, resmi dan lain sebagainya. Nah gitu kita tidak tertinggal dari yang namanya teknologi dan lain sebagainya. Oke lanjut. Oke, habis ya, cuman segitu. Sekian dan terima kasih. Adik-adik ya. Tonjolkanlah Seman Satu Rongga ini dengan prestasi. Jangan ditonjolkan Seman Satu Rongga ini dengan permasalahan. Ini saya titip. Oke, adik-adik ya. Jadi titip, tolong selama belajar di sini jangan aneh-aneh, belajar dengan tekun, kejar cita-cita. Itu tidak bosan-bosannya saya mencapaikan. Karena kenapa saya saking sayang sama adik-adik di sini, jangan sampai terjerumus ini, terjerumus itu. Tolong ya. Karena kehidupan adik-adik ini masih panjang. Jangan merasa dan cenah budak keneh, cenah da ngora keneh, bae cenah rek minum rek mabok oke. Rasakan nanti. Bayangkan, rasakan sama adik-adik nanti ke depan. Orang yang mengejar cita-cita dengan orang yang tidak sama sekali mengejar cita-cita nanti akan terasa setelah beberapa tahun ke depan. Bayangkan. Orang lain sudah bisa menghasilkan uang sendiri, sedangkan adik-adik yang lain yang tidak mengejar cita-cita masih menggunakan uang ibunya sendiri ataupun bapaknya sendiri. Mau jadi apa? Maknya nges aki-aki rek kayu, banyak nges gede teh nampak kakolot, tidak menghasilkan. Seharusnya kita sudah dididik, sudah disekolahkan sama orang tua. Sudah saatnya kita memberi kepada orang tua, bukan selalu kita meminta kepada orang tua. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya sangat panjang yang perlu saya sampaikan, kata kita menimbang waktu dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kata-kata yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan adik-adik ke depannya. Oke, semangat ya. Selamat pagi. Seman Satu Rongga. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujia Sapitri dari Sekolah SMP Negeri 2 Rongga, kelompok 7. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menanamkan jiwa berbangsa dan bernegara dalam diri kita? Terima kasih. Oke. Nah ini berarti sudah ke pribadi yang menanamkan jiwa berbangsa dan bernegara di masing-masing individu. Nah ini sebetulnya itu tadi ya adik-adik ya. Yang pertama kita harus ingat dengan yang namanya sejarah, kemudian dasar yang tadi sudah dikupas ya, dasar agama, dan kembali lagi ke pribadi. Nah makanya kepribadian itu harus didasarkan dari sekarang, dari sejak dididik adik-adiknya untuk menumbuhkan berbangsa dan bernegara. Jadi harus ingat tadi sudah dikupas bahwa kita itu terlahir di Indonesia. Jangan kita berpikir lahir di Amerika dan lain sebagainya. Kita ini terlahir di Indonesia. Hanya makanya itu kita kepribadian, moral dan lain sebagainya dari sekarang kita harus ditanamkan. Kalau tidak ditanamkan dari sekarang, kita tidak akan tertanam di hatinya ini berbangsa dan bernegara. Oke ya, itu. Bunuh mantap. Jadi bertanya, apa sih tugasnya hari-harinya Bapak bisa saya bocong? Oke, saya boleh jawab ya. Ada orang mana dek? Dek, orang mana dek? Orang Bojong dek. Tepatnya di mana? Ya? RW seberapa? RW berapa?
RW 1, RW. Oh, RW 5 mah di Kampung Bojong berartinya. Nah, dusun tilu. Oke, langsung saja. Langsung saya jawab ya. Jadi ada ini di RW 5 dusun 3 karena RW 5 itu dusunnya dusun 3 Pak Antis. Oke. Jadi apa yang dilakukan Babinsa? Jadi saya sekarang sudah mulai berjuang. Alhamdulillah saya sebagai Babinsa Desa Bojong yang dilakukan saya untuk menumbuhkan rasa nasionalis, kemudian rasa kegotong royongan ini mulai saya tata kembali. Dengan cara apa itu? Dengan cara jumsih keliling. Jadi adik sudah harus paham juga. Setiap hari Jumat saya melakukan jumsih keliling. Setiap hari Jumat dari mulai dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Sudah setahun berjalan kegiatan jumsih keliling untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan gotong royong, cinta tanah air dan lain sebagainya. Kemudian kalau di malam hari ada kegiatan pengajian, saya selalu masuk sebagai Babinsa itu. Ada ya, kemudian rapat-rapat di desa dan lain sebagainya. Itu kegiatan di desa. Intinya kegiatan di desa, apapun kegiatan di desa, dari mulai ada donasi dan lain sebagainya, bantuan dan lain sebagainya, selalu hadir dan mengamankan. Itu intinya mungkin ada ya. Karena kalau dijelaskan, intinya mah kegiatan apapun di desa, Babinsa selalu siap hadir, siap melaksanakan. Dari mulai kotor-kotoran sampai resmi, sampai mengajar dan lain sebagainya, insya Allah siap. Nah itu. Siap.